Dan untuk supaya kita dapat pertolongan Allah, nah ini penting lagi nih. Kita yakinnya benar, apa-apa ikut sunnah Nabi, mengikuti tertib aturan syariat. Apa saja itu harus kita barengi dengan zikrullah semuanya kan. Di mana-mana itu kita ingat Allah. Hati kita ini harus senantiasa kita penuhi dengan mengingati Allah, Allah melihat saya, Allah mendengar saya, Allah bersama saya. Senantiasa harus gitu. Amalan apa saja yang hati kita ini lalai, itu nanti belum memenuhi syarat untuk dapat pertolongan Allah itu. Ini bukan hanya di dalam sholat saja. Dalam sholat, dalam zakat, dalam puasa, dalam haji, dalam dagang, dalam apa saja, segala urusan senantiasa mengingati Allah. Maka dilatih nih, zikir ini, perlu kita zikir panjang-panjang. Dimulai zikir pagi petang itu, zikir-zikir malam yang panjang. Untuk apa? Supaya hati kita terlatih ingat pada Allah. Jadi targetnya zikir itu setiap saat ingat Allah, itu targetnya. Adapun zikir pagi, petang, habis sholat dan sebagainya ini adalah asasnya untuk supaya kita bisa memulai. Tapi bukan itu yang dimaksud. Setiap saat mengingati Allah. Dan supaya kita ini ditolong oleh Allah semalakan, harus kita jaga akhlak yang baik. Karena orang itu kalau akhlaknya buruk, amalannya ngobos. Orang itu kalau akhlaknya buruk, ya, Masya Allah. Ya. Sampai dikatakan para ulama, orang itu kalau akhlaknya jelek nggak bisa tobat. Makanya orang itu pemarah. Dia tidak mau menghilangkan sifat pemarahnya ini. Nanti setiap mau tobat, ada perkara dikit marah, jadi rusak lagi. Mau tobat sekali marah, jadi rusak lagi. Orang yang punya sifat marah ini nggak bisa tobat jadinya itu. Harus kita buang ini sifat pemarah, emosi, ngamuan, kita hilangkan. Karena nanti akhlak yang buruk itu membuat kita ini terus jatuh terus, mau nengel jatuh lagi. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk harus kita hilangkan. Kebiasaan ngantuk umpamanya, itu juga Masya Allah itu kelihatannya sederhana, tapi itu cukup bahaya itu semuanya kan. Orang sudah biasa ngantuk, nanti setiap dapat nasihat mesti tidur. Dia akhirnya tidak pernah dapat nasihat di dalam hidupnya itu. Tidak pernah dapat nasihat. Setiap dapat nasihat mesti tidur. Itu ada itu ya begitu. Nah, kita hilangkan ini kebiasaan-kebiasaan buruk, akhlak-akhlak yang buruk. Kebiasaan iri sama orang, akhirnya gunjing orang. Kita hilangkan. Nanti kalau kita gunjing orang, maka amalan kita ngobos, nggak bisa naik ke langit. Jangan punya kebiasaan duduk, ngobrol-ngobrol, ngomong kejelekan sana, kejelekan sini. Dihilangkan kebiasaan itu. Nanti bikin amalan-amalan kita nggak bisa naik ke langit. Insyaallah kan? Akhlak-akhlak yang buruk, kebiasaan-kebiasaan yang buruk harus kita hilangkan. Saya ini mau keluar 40 hari untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Saya itu biasanya kalau di jalan suka melirik wanita di jalan. Kita 40 hari ini nggak akan lihat wanita lagi di jalan. Tundukkan pandangan. Bagaimana kan? Insyaallah. Orang yang tidak bisa menjaga matanya, dia tidak akan merasakan kelezatan amal. Amal tapi nggak bisa lezat. Amal itu nggak ada rasanya jadinya. Sepo. Misalnya orang Jawa, sepo. Ngamal sepo. Moga apa? Moton ora dijogo, senengane ndelok TV. Wong nek senengane ndelok TV, gak iso khusuk salate. Jaminan nih,
jaminan. Nggih napa mboten? Lho kok nggih berarti nglakoni berarti. Nek pengen salate khusyuk aja ndelok TV. Aja maca koran, aja maca majalah. Maca buku taklim, enggak rada suda. Pertama kali sadung kulino ya rada gak penak. Ya ini anu filme apik. Ya astagfirullahaladzim. Pokoke nek sing ngono kuwi terus angel salat khusyuk. Syekh Namul Hasan rahimahullah mengatakan, kalau kamu tidak bisa meninggalkan televisi, radio, koran, majalah, kamu sulit untuk jadi orang yang sungguh-sungguh takwa. Nah, Syekh Nam ini orang yang sudah pengalaman dalam kehidupan. Ya apa to ngomong biyen iki? Wong biyen iki ora ning TV, ora ning radio, ora ning HP iki ya iso urip. Kok saiki rumangsane gawe ning HP mati iki jere sapa? Insyaallah Bang nggih. Niki setuju napa mboten? Kok insyaallah sebagian tok. Kita gak setuju kita ini. Iki marahi gak iso dadi wali-wali. Jadi semulaikan Allah Ta'ala ini yang bikin kita lalai. Apa saja yang bikin kita lalai itu adalah musibah bagi kita. Itu adalah mau memisahkan diri kita dengan Allah. Benda-benda ini bikin kita lalai kepada Allah. Apa saja yang bikin kita lalai kepada Allah, singkirkan. Terutama waktu keluar ini. Waktu keluar ini apa sih yang bikin kita lalai, singkirkan. Kita ingin seluruh kehidupan kita ini kehidupan yang senantiasa ingat kepada Allah. Dan untuk supaya kita ini senantiasa ditolong oleh Allah SWT, segala sesuatu harus kita buat ikhlas, semata-mata mencari ridho Allah, bukan mau mencari apa-apa. Insyaallah. Nah, sudah ulangi lagi. Taqabbalallah, jazakumullah. Masyaallah. Setiap orang kan oleh Allah dikasih perkara yang sangat mahal. Semua sama ini. Semua orang di dunia ini dikasih perkara yang sangat mahal, sangat mahal. Perkara yang sangat mahal itu apa namanya? Namanya waktu. Enggak ada perkara di dunia ini yang lebih mahal daripada waktu. Waktu itu 1 menit gitu, kalau digunakan untuk kebaikan bisa untuk beli surga. Nah, mana ada yang lebih mahal dari itu? Maka kita ini jangan sampai menyia-nyiakan, membuang-buang yang namanya waktu. Kalau ada orang itu keluar rumah kan, bawa uang ratusan ribu 1 koper, kemudian dibuang di tempat sampah. Kira-kira orang heran apa enggak kan? Orang edan nih, orang gila. Duit kok dibuang di tempat sampah, orang gila. Padahal umur itu lebih mahal dari duit triliunan. Terus dibuat degleng di warung kopi sambil ngerokok gudang garam. Gimana itu kan? Nah. Rugi enggak Pak itu? Itu orang gila apa waras itu? Lah waktu itu lebih mahal dari triliunan kok malah digunakan deglek gitu. Napa deglek niku? Ngerokok gudang garam. Makruh sisan. Desu dengan niku. Edan napa mboten niku? Diarani edan ora gelem gitu. Diarani waras kok duit digua-gua. Lah iki jenenge apa? Edan tapi ora ngaku, ngoten jenenge nggih.
Mungkin dirane edan ngamuk, berarti edan gak ngaku. Nek ngaku waras, gak sido edan nek ngaku. Nah mulaikan Allah Ta'ala, ini untuk selingan. Yang terakhir semulaikan, supaya kita ini ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di mana saja dakwah. Ing tangsurullah yang surkum. Kalau kita ini di mana saja dakwah, bela agama Allah, mikirkan agama Allah, ini termasuk syarat yang sangat penting supaya kita ditolong oleh Allah. Maka di sawah dakwah, di rumah dakwah, di masjid dakwah, bersama istrinya dakwah, bersama anaknya dakwah, bersama temannya dakwah, di mana saja kita dakwah, ini termasuk syarat datangnya pertolongan Allah kepada kehidupan kita. Insyaallah malaikat. Ini para sahabat itu, ini perkara yang kita bicarakan itu ada semua malaikat. Maka para sahabat itu jumlahnya tidak begitu banyak. Kurang lebih cuma 100 ribu aja para sahabat. Tapi ini seluruh dunia tunduk semua dengan orang 100 ribu ini malaikat. Enggak ada kekuatan manapun yang bisa menghalang-halangi para sahabat. Karena ini sahabat ini ditolong oleh Allah. Orang-orang yang ditolong oleh Allah. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah, ya caranya seperti itu. Yang saya bicarakan tadi sebetulnya ringkesan 6 sifat. Ya enggak malaikat? Sebetulnya itu 6 sifat, tapi tidak saya katakan 6 sifat biar ini barang anyar gitu. Padahal tidak itu anyar. Ini bukan barang baru, ini ya 6 sifat itu. Supaya ditolong oleh Allah itu 6 sifat itu. Sebetulnya begitu itu aja. Ini tertibnya Maulana Umar. Kalau mudzakarah itu kayak perkara baru kita renungi, alah ternyata 6 sifat lagi itu. Sebetulnya ya 6 sifat itu.